Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah sarapan semua. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rani untuk memimpin doa. Siap berdoa mulai. Ya, Ibu mohon anak-anak untuk tetap berdiri. Sebelum kita memasuki kegiatan berikutnya, Ibu minta kalian untuk mengecek kerapian. Kerapian baju, kerapian rambut, dan juga tolong meja dan kursinya diluruskan, ya. Sudah rapi? Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya tadi untuk yang laki-laki sudah membantu Ibu mempersiapkan alat-alatnya ya, baik LCD-nya ataupun proyektornya dan segala macamnya. Nah sekarang Ibu minta kalian duduk terlebih dahulu. Ibu mau mempersiapkan benda-benda yang lainnya. Sebelum itu tolong keluarkan alat tulisnya terlebih dahulu. Nah sekarang, hari ini siapa yang sudah masuk ya? Tidak ada semua? Iya. Oke kan, bagaimana kondisinya hari ini? Sudah sehat atau belum? Alhamdulillah kalau sudah sehat ya. Karena kemarin kan 1 hari sempat sakit ya. Tolong jaga kondisi badan ya. Karena cuaca sedang tidak menentu. Bukannya tidak baik, tapi tidak menentu. Kadang hujan, kadang panas ya. Jadi kita harus menjaga kondisi kita dengan baik. Semua ya. Alhamdulillah. Nah, setelah ini kita ngapain ya? Kita melakukan apa ya? Setelah ini kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib Hadirin Dimohon Berdiri. Yang memimpin lagu silahkan ke depan. Sekarang kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mohon untuk berdiri dengan rapi ya.
Apa? Sila-sila dalam Pancasila ada berapa? 5. Ada 5. Nah, ada yang tahu nih tanggal berapa? 10. Tanggal 10 November. Ada hubungan apa ya tanggal 10 November dengan Pancasila? Tanggal 10 November kita peringati sebagai hari apa? Betul. Tanggal 10 November kita peringati sebagai hari pahlawan. Salah satu cara kita menghargai pahlawan bagaimana yang sudah pernah ibu ajarkan ke kalian? Dengan apa? Belajar dengan apa? Belajar dengan terus pada saat mengikuti upacara harus mengikuti dengan tertib. Itu adalah salah satu bentuk cara menghargai pahlawan. Salah satunya adalah pada saat upacara ya. Nah itu termasuk juga dalam sila ketiga Kesatuan Indonesia. Kemarin waktu upacara hari Senin apakah sudah tertib semua anak-anak kelas 6? Yakin sudah? Yakin sudah? Yakin. Sudah atau belum? Kalau yang belum jawab belum ya sudah. Alhamdulillah. Ya, nah, ya baik anak-anak, sebelum kita membahas mengenai tema apa yang akan kita pelajari hari ini atau pembelajaran apa atau kegiatan apa, Ibu ada pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang pertama. Siapa yang tahu sumber energi utama di bumi? Silakan. Ya, Rizky. Apa tadi Rizky kamu yang nyari? Matahari. Oh iya, betul matahari. Apakah betul teman-teman? Selanjutnya yang kedua. Berikan satu contoh manfaat energi matahari untuk manusia. Saya Ya, silakan Abidin. energi listrik. Untuk apa? Energi Listrik. listrik. Ya, sama seperti yang kita pelajari di pembelajaran ya, melalui panel surya. Ya. Tadi saya semuanya beri tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini kita mempelajari masih di tema 4 tentang globalisasi, subtema 3 globalisasi dan kita tanah air, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, dapat memilih informasi penting dari teks eksplanasi dengan benar. Yang kedua, dapat menentukan fungsi kompor tenaga surya dengan benar. Yang ketiga, dapat merancang kompor tenaga surya sederhana dengan benar. Dan yang keempat, dapat membuat karya sederhana berupa kompor tenaga surya dengan benar. Kompor tenaga surya itu bagaimana sih Bu bentuknya? Nah, nanti di kegiatan pembelajaran akan kita ketahui seperti apa bentuknya dari kompor tenaga surya. Nah, sebelum kita mulai kegiatannya, kegiatan intinya, kegiatan pembelajarannya, kita sepakati dulu gerakan atau kegiatan yang membuat kita fokus. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan menggunakan yang namanya tepuk pagi, tepuk siang, dan tepuk malam. Perhatikan Ibu ya. Kalau tepuk pagi, Ibu bilang, Ibu berkata tepuk pagi, tepuk 1 kali. Pagi. Nah, pagi 1 kali. Kalau tepuk siang 2 kali. 2 kali. Siang. Kalau siang. Kalau malam orang kegiatan orang itu apa ya? Kalau malam tidur. Kalau orang tidur apakah kita boleh berisik? Tidak. Berarti tepuknya tidak boleh berisik. Bagaimana cara tepuk tidak berisik? Namanya tepuk setengah. Nah, seperti ini kalau malam. Tidak bersentuhan. Sekarang tepuk pagi, tepuk siang, malam. Nah,
Pagi, siang, siang, pagi, malam. Masih ada yang bertemu rupanya. Berarti malamnya berisik ya. Nah itu adalah apa namanya, gerakan fokus yang akan kita gunakan ya selama kegiatan pembelajaran hari ini. Kita memasuki kegiatan yang pertama. Tolong perhatikan video yang ada di depan. Coba Alvin baca judulnya. Manfaat energi matahari untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, manfaat energi matahari untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Apa saja sih manfaatnya? Akan kita ketahui melalui tayangan video. Perhatikan dengan baik. Manfaat energi matahari untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Di sini kita kadang tidak mau keluar rumah karena cahaya matahari yang panas dan menyilaukan. Tapi tahukah teman-teman, ternyata energi matahari itu bermanfaat untuk makhluk hidup. Energi matahari sendiri merupakan pancaran cahaya dan panas dari matahari. Panas matahari ini berasal dari sebuah proses yang disebut reaksi fusi nuklir. Proses ini menghasilkan tekanan kuat di inti matahari yang bisa menciptakan panas sampai suhunya sekitar 15 juta derajat Celcius. Lalu apa saja manfaat energi matahari untuk manusia, hewan, dan tumbuhan ya? Yuk kita simak. 1. Manfaat energi matahari untuk manusia. Saat kita berjemur di bawah sinar matahari pagi, tubuh kita bisa memproduksi lebih banyak vitamin D. Vitamin D ini penting untuk menjaga sistem imun tubuh dan meningkatkan fungsi metabolisme. Selain itu, energi matahari juga merupakan sumber energi yang tidak akan pernah habis dan tidak menyebabkan polusi. Maka itu, kita bisa memanfaatkan energi matahari pada rumah kaca untuk pertanian dan sebagai sumber daya listrik. Sumber daya listrik bisa digunakan untuk berbagai hal, mulai dari sumber listrik untuk rumah, gedung, sampai bahan bakar mobil listrik. 2. Manfaat energi matahari untuk hewan. Hewan juga membutuhkan cahaya matahari dalam jumlah yang cukup untuk energi dan sumber makanan. Energi matahari menjadi energi untuk tumbuhan berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Oksigen adalah salah satu hal penting supaya hewan dan manusia bisa bertahan hidup. Selain itu, beberapa hewan reptil seperti ular, kura-kura, buaya, dan kadal harus berjemur di bawah cahaya matahari setiap hari. Mereka melakukan itu untuk menyerap panas supaya suhu tubuh meningkat. Hewan-hewan nokturnal dan hewan di dasar laut juga bergantung pada makhluk hidup yang mendapatkan energi matahari. Tak hanya itu, jumlah cahaya matahari juga bisa mempengaruhi migrasi burung-burung tertentu. 3. Manfaat energi matahari untuk tumbuhan. Energi matahari bisa membantu tumbuhan untuk berfotosintesis dan mendapatkan makanan. Saat melakukan fotosintesis, tumbuhan berdaun hijau akan menyerap cahaya matahari melalui klorofil. Cahaya matahari ini berfungsi untuk membantu proses pembentukan glukosa pada tumbuhan. Glukosa kemudian akan membentuk senyawa organik yang akan diubah menjadi protein dan lemak. Saat proses fotosintesis sudah selesai, senyawa itu akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernapas, berkembang biak, dan sebagai cadangan makanan. Selain itu, energi matahari juga bisa membantu menjaga suhu tumbuhan, memberikan warna hijau pada daun, membantu pertumbuhan bunga, dan mengeringkan tanah. Wah, ternyata energi matahari banyak membawa manfaat untuk kehidupan di bumi ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk. Ya, itu tadi adalah video mengenai apa? Ayo, apa? Energi matahari apa ya, Mak?
Ya. Pertanyaan yang pertama, apa manfaat energi matahari untuk manusia berdasarkan video tadi? Saya Ya, silakan bilang. untuk menghasilkan energi listrik. Ya, apa tadi Mas bilang? Untuk menghasilkan energi listrik. Apakah betul? Ya, silakan. Dapat meningkatkan suhu tubuh hewan. Ya, betul sekali dapat meningkatkan suhu tubuh hewan. Luar biasa. Nah, itu tadi adalah video mengenai apa namanya manfaat energi matahari untuk makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu adalah makhluk hidup. Nah, sekarang kita selanjutnya akan mempelajari tentang apa ya? Nah, kita masih ada hubungannya dengan manfaat energi matahari tadi. Mas Andi kalau ngeluap hidung mulutnya nanti lalat masuk ke telan, nggak enak. Ya, nah kita ini akan mempelajari mengenai teks eksplanasi yang masih ada hubungannya dengan apa manfaat energi matahari terutama untuk manusia. Yaitu adalah kompor surya menggunakan penyimpanan panas. Ya. Nah, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ya. Di sini sudah ada teks bacaannya sesuai dengan yang di depan. Ibu bagi satu orang satu. Sebelum mengerjakan ini kita sepakati dulu berapa menit waktunya? 10 menit cukup? Berapa menit? 10 ya. Kita bagi dulu. Ya, ini tolong dibagikan. Nah, setelah mendapatkan LKPD-nya, tolong tolong teks baca ini dibaca dengan baik. Setelah itu kerjakan tugasnya. Ya, silakan jangan lupa tulis nama. Ini ada barangnya jatuh. Disimpan ya. Sama-sama. Kerjakan pakai ballpoint ya. Bagaimana? Ada kesulitan? Kalau teksnya tidak sulit ya, tinggal baca ya. Ingat yang menentukan kesimpulan itu bisa kalian cari menggunakan ide pokoknya. Ide pokok, gagasan pokok atau gagasan utamanya dari setiap paragraf. Itu ada berapa paragraf? 5. Ada berapa? 5. Nah, yang namanya kesimpulan. Sekarang Ibu minta yang duduk di bagian depan tolong kumpulkan tugas semuanya. Silakan. Setelah itu langsung serahkan ke Ibu ya.
Jangan sampai ketinggalan, nanti nggak dapat nilai nanti. Nah, enggak ya, tidak nangis ya. Tapi jangan lupa untuk mengumpulkan tuh tugas biar mendapat nih nilai. Ya, nanti nilai. Nah, tadi kan kalian sudah membaca yang namanya teks ya. Sekarang ibu mau bertanya kepada kalian berdasarkan teks bacaan yang telah kalian baca. Pertanyaan yang pertama, apakah fungsi kompor tenaga surya? Saya Ya, silakan Vino. sebagai energi alternatif untuk memasak. Iya, betul. Sebagai energi alternatif untuk memasak. Terutama kompornya ya. Nah, kita selama ini memasak menggunakan kompor apa? Di rumah. Kompor gas. Kalau tidak kompor gas, pakai kompor apa? Minyak. Gas dan minyak itu akan habis ya, akan habis terpakai. Makanya ini kenapa kita sekarang belajar yang namanya kompor surya menggunakan penyimpanan panas. Itu merupakan salah satu alat alternatif yang bisa kita gunakan untuk memasak. Pertanyaan yang kedua, energi apa yang digunakan dalam kompor tenaga surya? Saya Ya, silakan Rani. energi matahari. Ya, betul sekali. Energi matahari. Berarti kalau kompor digunakan untuk memasak, berarti itu manfaat energi matahari untuk siapa ya? Untuk siapa? Memasak. Siapa yang masak? Manusia. Manusia atau hewan? Manusia. Manusia atau tumbuhan? Manusia. Pernah lihat hewan memasak? Pernah ya kalau dalam kartun. Itu kartun hanya cerita. Tapi kalau dalam dunia nyata, apakah memasak? Iya. Hewan tidak masak ya, langsung makan ya. Beda dengan manusia. Kalau tidak masak nggak bisa makan. Betul tidak? Kamu mau minum air langsung dari keran? Kalau di luar negeri bisa, tapi kalau di Indonesia nggak bisa. Ya, kalau di luar negeri bisa, khususnya di Jepang gitu, bisa langsung minum pakai air keran. Tapi kalau di Indonesia harus direbus terlebih dahulu. Nah, itu tadi adalah manfaat energi matahari untuk manusia. Untuk kegiatan kita selanjutnya adalah kegiatan berkelompok. Oleh karena itu, ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, menjadi 4 kelompok. Untuk kelompok 1, Rifki, Rani, Dika, Adil, Gilang, dan Rehan. Kelompok 1. Kelompok 2, Eka, Dava, Ziva, Rifki, dan Andi. Kelompok 3, Nabila, Reza, Alvin, Abidin, dan Zidan. Kelompok 5, teman-teman yang sisa di depan mulai dari Vino sampai Ariel. Silahkan bergabung menjadi satu kelompok. Dibantu gimana? Kelompok 2
tapi kita tidak membuat model segi 6, kita hanya membuat model segi 4 saja ya. Nah, ini adalah apa namanya kompor tenaga surya yang akan kita buat. Untuk waktunya kira-kira berapa menit ya yang kita perlukan? 30 menit. 30 menit cukup? Cukup. 30 menit adalah waktu yang kita perlukan untuk apa? Untuk membuat kompor tenaga surya sederhana. Kenapa waktunya cukup 30 menit? Orangnya banyak. Nanti kerja tak sama. Pekerjaan berat menjadi ringan. Akan mengefisiensikan waktu. Waktu tidak bisa dihemat. Yang bisa dihemat itu uang. Waktu itu diefisiensikan. Tadi sekarang sudah saatnya jam istirahat. Sebelum istirahat, Ibu beritahu dulu alat dan bahan yang harus kalian siapkan. Alat dan bahannya mudah kita cari. Untuk yang sulit, otomatis sudah Ibu sediakan. Tidak mungkin yang sulit, Ibu pasrahkan ke kalian ya. Alat dan bahan yang kita gunakan, kalau sesuai gambar ini ada apa ya? Sesuai gambar ini. Ini ada apa? Kardus. Berarti kalian mencari apa? Betul. Kardusnya nanti Ibu minta 2. Ya. 1 ukuran lebih besar, 1 ukuran lebih kecil. Jadi 2 kardus dengan ukuran yang berbeda. Selain kardus, untuk memotong ada apa? Gunting. Guntingnya 2 ya. Yang rumahnya dekat nanti bisa diambil guntingnya ya. Terus ada kardus tadi, coba dicatat tolong dicatat dari setiap kelompok. Pertama tadi 2 kardus dengan ukuran yang berbeda ya, 2 kardus dengan ukuran berbeda. Yang kedua gunting 2, guntingnya 2. Terus cutter, tahu cutter? Seperti ini cutter. Nih cutter. Selain cutter ada lem kertas cukup yang kecil saja ya, yang biasa itu. Terus ada double tip. Isolasinya tidak usah sebesar ini, cukup yang kecil saja ya. Selain isolasi, nah untuk karton dan aluminium foilnya nanti sudah Ibu sediakan ya. Karton dan aluminium foilnya sudah Ibu sediakan. Jadi setelah ini kalian istirahat dulu, tolong bawa yang Ibu minta. Oh, ada yang lupa Ibu. Maaf. Ibu minta kalian bawa kardus lagi 2 buah yang agak besar untuk dipotong nanti ya. Selain itu bawa kertas bekas. Oh, kertas bekas banyak pasti di rumah. Bekas apapun itu nggak apa-apa. Yang penting jangan bekas bungkus makanan. Dirubung semut nanti ya. Tepuk pagi, siang, malam, pagi, siang. Ya, terima kasih. Itu tadi alat dan bahan yang akan kalian gunakan untuk praktek. Setelah ini istirahat dan jangan lupa dibawa alat dan bahannya dikumpulkan. Sekarang Ibu ucapkan selamat pagi dan silakan kalian istirahat. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Silakan istirahat. Ayo silakan. Ya, selamat pagi anak-anak. Sudah istirahat tadi? Sudah. Coba Ibu tanya ada apa tadi, makan apa ya? Sosis. Makan sosis. Sosis dia makan sosis goreng atau sosis bakar atau sosis biasa? Bakar. Sosis bakar ya. Jangan lupa kalau istirahat gunakan waktunya dengan baik. Bagaimana untuk alat dan bahannya, sudah siap? Sekarang silakan kalian persiapkan alat dan bahannya. Dikeluarkan alat dan bahannya. Oh, bagus, ini langsung dipotong ya. Untuk kelompok apa namanya? Untuk kelompok 2, 3, dan 4 sudah dipotong semua? Sudah.
Nah, videonya nanti kita juga ada ya. Ini bagikan dulu tabnya. Rani, nomor 1. Zivana. Nabila. Malah. Ada tolong videonya. Biar tidak terlalu silau. Nah, kita sama-sama menyaksikan video cara membuat kompor tenaga surya kurang kata-kata sederhana. Ya, minumnya tolong taruh dulu sebentar. Pagi, siang, malam, siang, pagi, malam. Pagi, siang. Kita saksikan dulu videonya ya. Kamu perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Mita. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang cara membuat kompor tenaga surya sederhana seperti gambar berikut ini. Alat dan bahan yang kita perlukan dalam membuat kompor tenaga surya sederhana adalah isolasi, lem keras, double tip, gunting, cutter, ballpoint, tapi di sini kalian juga bisa menggunakan pensil, beberapa buah kertas bekas, 4 buah kardus yang telah dipotong, 2 buah kardus dengan ukuran yang berbeda, kertas aluminium foil, dan yang terakhir adalah kertas karton berwarna hitam. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengukur panjang dan juga lebar bagian dalam kardus menggunakan penggaris, yang dimana ukuran tersebut kita gunakan untuk memotong kertas karton ini menjadi beberapa bagian. Pertama-tama kita tentukan dulu lebar dan panjang dari bagian dalam kardus yang lebih luas. Jangan lupa setelah mengukur untuk menggambarkan ukuran tersebut pada kertas karton yang telah tersedia. Gunanya apa anak-anak? Gunanya adalah agar kita lebih mudah untuk memotong kertas karton tersebut. Selanjutnya kita ukur lebar dan juga panjang dari bagian yang lebih sempit. Untuk melapisi bagian bawah kardus, kita bisa menggabungkan dari sisa-sisa potongan kertas karton yang ada.
Beginilah hasil akhir dari bagian dalam kardus yang kita tempel menggunakan kertas karton. Kardus yang ini kita potong dengan ukuran panjang 28 cm dan lebarnya 23 cm. Sementara untuk kardus yang ini kita potong dengan ukuran panjang yang sama yaitu 28 cm dan lebarnya 18,5 cm. Setelah kita potong 4 buah kardus dengan ukuran yang telah ditentukan, kemudian kita lapisi keempat kardus ini menggunakan kertas aluminium foil. Inilah hasil dari 4 buah kardus yang telah dilapisi dengan kertas aluminium foil. Langkah selanjutnya adalah masukkan kardus kecil ini ke dalam kain kita. Kemudian ambil beberapa kertas yang sudah ditimpal dan masukkan ke dalam celah antara kardus kecil dan kardus besar ini. Sampai penuh, jangan lupa ya. Setelah celah-celah kardus terisi oleh kertas bekas, kemudian kita letakkan keempat kardus ini ke masing-masing sisi. Ini adalah hasil akhir dari kompor tenaga surya sederhana yang telah kita buat. Buat kompor tenaga surya sederhana. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, itu tadi adalah video cara membuat kompor tenaga surya sederhana, yang dimana video tersebut juga telah Ibu masukkan ke dalam tab yang telah kalian terima tadi. Nah, jadi nanti apabila ada kesulitan, selain bisa melihat tab, bisa juga langsung bertanya kepada Ibu. Itu tadi ada beberapa langkah ya, dari mulai memotong mengukur karton, mengukur kardus, memotong karton, memotong kardusnya, habis itu melapisi kardus yang sudah dipotong menggunakan aluminium foil. Jadi mohon kerjasamanya dengan baik. Nah, mohon maaf tadi ada satu alat yang lupa, yaitu adalah penggaris. Ada yang buat penggaris di sini? Penggaris ukuran 30 cm ya. Jadi ini 30 cm. Oh, itu kalau ada yang 50 cm tidak apa-apa. Ini ya, minimal 30 cm. Karena ukurannya lumayan panjang tadi ya. Panjangnya 28 cm tadi ya. Dan lebarnya berapa tadi lupa. Jadi tolong untuk ukurannya bisa perhatikan di video yang ada di tab ya.
Waktunya cukup untuk berapa? Tadi berapa menit? 30 menit. Nah, sebelum mulai mengerjakan, langkah kerjanya ada di sini. Ibu bagi APD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Mas Vino botolnya jatuh. Ya, itu APD-nya. Tolong sekarang kalian mulai kerjakan proyeknya dengan baik. Ayo silakan. Oh ya, silakan. Diukur dulu. Silakan diukur dulu. Diukur apa? Ada yang mengukur, Mas Vino fokus menulis. Yang menulis fokus menulis ya. Yang menulis fokus menulis. Yang mana yang lain ada? Ya, silakan buka videonya. Videonya dibuka. Ya. Ini bagaimana nih tadi? Udah diukur itu ya, harusnya diukur dulu. Berapa ini? Ini malah sudah disumpal. Nah, ini diukur dulu mana baris. Begini nih loh. Baru digambar ya. Diukurnya di luar saja biar mudah. Kelompok kedua bagaimana? Oh, sudah digambar. Oke, bagus. Oh, berarti ukurannya tadi boleh digunakan di sini tadi. Sudah selesai mengukurnya ya? Bagaimana kelompok 4? Sudah selesai mengukurnya? Karton yang sudah dipotong bisa langsung ditempel. Cara mengujinya coba perhatikan. Ini kan dibuka dulu. Udah mengukur kayak gini, seperti ini. Nah, nanti otomatis dia akan dilipat ini kan tadi di video. Nah, kalau untuk melipat berarti otomatis harus lebih lebar. Nah, ini kan ada kebetulan pas lipatannya ini potong aja. Nanti melemnya menggunakan ini, menggunakan isolasi. Sampahnya jangan lupa ya dimasukkan ke tempat sampah. Ya, sudah berat. Kita
bagian dalamnya sudah terlapisi semua? Sudah. Nah, untuk kelompok lain yang belum melapisi bagian dalam, perhatikan, ini contohnya ya, setelah dilapisi ya. Punya kelompok 3 bagian dalam. Seperti ini bagian dalamnya ya. Ada yang sudah selesai duluan. Nah, untuk kelompok 4, betul sekali. Seperti ini ya contohnya yang sudah dilapisi. Hasil akhirnya. Dan di kelompok 1, oh ya betul sekali cara melengket seperti ini ya. Tadi ya. Coba pinjam dulu Mbak Rani. Nah, ya perhatikan sebentar ke depan. Ini adalah contoh untuk bagian melipatnya ya. Ini. Nah, melipat langsung di selasi. Langsung dilekatkan menggunakan selasi ya. Dilipat dulu ini, dilipat dulu. Oh, lebar semua ya? Oh, lebar semua ya? Ini sama ya? Iya, silakan. Ini kelebaran ini Mas. Ini kelebaran. Belum dibungkus ya. Buat yang di sini ukurannya segini. Nah, yang ini udah sama. Udah hampir sama, udah sama ini. Ini coba lihat ukurannya. Lebih? Biar lebih mudah kalau mau bungkus seperti ini. Udah langsung garis aja. Garis ini langsung. Garis ini langsung. Pensil yang garis. Penggaris. Mana penggaris? Ada. Pinjam penggaris. Mana penggarisnya? Tadi kan bawa. Apa toh? Kalian nyari apa? Selasi. Selasi toh? Ya itu gelap-gelap nih jero kolomnya tasnya. Gelap ya kok? Makanya kalau ini betul ya. Kalau ini masih betul. Jadi ganti nomor ya. Simpan yang benar. Nabila kamu dari sini toh? Enggak. Lu siapa? Ini gunting. Radit bantu kasih ini.
Bawa ke bawah. Angkat tangannya di isolasinya dijadikan satu. Ayo dah, gumbal kertas dari depan. Kertas bekasnya gumbal. Di luar. Nah, betul sekali. Yang satu ini jangan dibungkus dulu, Mas. Ini ukuran itu. Yang ini. Kalau yang ini yang beli buat yang ini sudah. Udah. Nah, ini dipotong dulu ukurannya. Tingginya sama tidak? Ukurannya banyak ya? Tapi jangan sampai ada gumpalan kertas di bawah sini ya. Nah, boleh seperti itu dulu boleh. Ya, itu sela-selanya isi kertas. Masukin kertasnya nih ya, betul. Ayo, Rizky, Radit, masukin kertasnya ke sebelah sini. Ya. Oh. Sudah jadi? Bagus ya. Dirapikan lagi ya ini ya. Dirapikan tingginya. Iya. Kalau sudah selesai, dirapikan tingginya. Ya. Coba Ibu lihat. Ini ya. Ini berdiri, Mas. Ya, berdiri. Ini ada yang belajar loh. Apa coba? Ini guru nempel-nempel guru ini. Nah, taruh. Gunakan bentuk ininya sama ininya. Sebelahnya. Yang bagus tadi. Rusak. Baik, yang sudah jadi nanti di box sini. Nah, selanya disisikan dua sini ya. Selesai. Ya.
Dilipat, disimpan. Nah, ayo. Siapa tadi dikembalikan ke yang punya? Kalau punya itu tadi berulang pas. Nah, betul di sini. Yang karton-kartonnya bisa dilipat. Kami itu. Langsung yang itu jangan. Pasti bisa dipakai lagi nanti buat kegiatan lain. Sudah selesai kelompok 2 bagaimana? Terbalik. Ya, kebalik Mas Egi. Sudah diisi ya, sela-selanya diisi. Untung tadi dapat banyak dari kelompok 1 ya. Kepal ya. Apa? Bahasanya dulu yang sopan ya sama temennya ya. Yang udah boleh di sini nggak apa-apa. Yang utama. Sudah, sampahnya tolong dirapikan. Buang sampah ya, tolong. Sudah selesai kelompok 3. Kelompok 4 agak dibuka ini. Minumnya yang bagus. Udah selesai? Sampahnya kelompok 2 boleh dibuang. Untuk kesimpulannya, itu apa yang kamu dapatkan dari percobaan ini? Ya. Buktinya tolong dimasukkan ke dalam tas biar tidak buat mainan. Anak-anak sudah selesai semua? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Nah, nanti tata caranya presentasi adalah 2 orang maju, perwakilan dari setiap kelompok. Nanti setelah selesai kelompok 1, 2, 3, dan 4 presentasi, baru nanti kelompok 1, 2, 3, dan 4 juga nanti menanggapi. Dengarkan ibu sebentar ya. Untuk menanggapnya, untuk yang memberi tanggapan, untuk yang kelompok ganjil dengan kelompok ganjil, kelompok genap dengan kelompok genap. Ganjil berarti angka berapa dan berapa? 1 dan 3. Genap? 2 dan 4. Berarti nanti kelompok 3 memberi tanggapan dulu ke kelompok 1. Setelah itu kelompok 1 memberi tanggapan
ini di depan sini. Jadi hadap ke depan, ya. Jadi tolong nanti semuanya hadap ke depan terlebih dahulu, karena yang presentasi di depan. Jadi Alvin sama ini tolong putar depan. Ya, silakan. Pagi, 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 pagi-pagi, siang, pagi siang, malam, pagi, pagi-pagi, siang, siang malam. Pagi, pagi, siang, malam, 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 pagi, siang, pagi, malam. Ya sudah, sekarang Ibu persilakan kelompok 4 maju terlebih dahulu. Ya, sebentar Ibu. Ya. Tidak, tolong hargai temannya di depan ya. Ketika temannya sedang presentasi, Adidin hadap depan. Duduknya hadap depan. Hadap depan Adidin. Ya. Ya, silakan untuk kelompok 1 di kelompok 1 maupun kelompok 4 ini dimiringkan, tidak jatuh kok. Nah, seperti ini. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nama kegiatan membuat kompor tenaga surya. Tujuannya membuktikan bahwa energi matahari dapat dibuat atau dipakai untuk memasak. Alat dan bahannya kator, penggaris, gunting, 2 kardus dengan ukuran beda, aluminium foil, karton hitam, lem, 4 kardus yang sudah dipotong, kertas bekas, selotip, dan double tip. Langkah kerjanya, lapisi kardus kecil menggunakan karton hitam. Lakukan sampai seluruh bagian dalam kardus tertutup karton hitam. Masukkan kardus yang telah dilapisi karton ke dalam kardus besar. Masukkan kertas bekas ke dalam celah antara kardus kecil dan kardus besar. Hal tersebut berfungsi untuk menahan panas. Lakukan sampai seluruh celah penuh dengan kertas bekas. Lapisi seluruh kardus yang telah dipotong menggunakan aluminium foil. Letakkan kardus yang telah dilapisi aluminium foil pada keempat sisi celah antara kardus besar dan kardus kecil. Hasil percobaan dapat membuat kompor tenaga surya. Kesimpulannya, kita harus bekerja sama agar lebih cepat dan ternyata matahari dapat dibuat untuk memasak. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih. Nah, untuk tanggapannya ya, yang beri tanggapan itu nanti tolong perhatian sebentar, Mas.
Suaranya tolong yang lantang ya. Apalagi laki ini. Laki suaranya itu. Laki. Ada depan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Selamat kegiatan. Cara membuat kompor tenaga surya sederhana. Pagi teman-teman. Pagi. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Selamat kegiatan. Cara membuat kompor tenaga surya sederhana. Tujuan untuk membuat alat-alat alternatif memasang alat tentuan, karton, penggaris, gunting, buah-buah kardus dengan ukuran yang berbeda, aluminium foil, karton hitam, lem, 4 buah kardus yang sudah telah dipotong, kertas bekas, selotip, dan double tape. Langkah kerja: lapisi kardus kecil menggunakan karton hitam. Lakukan sampai seluruh bagian dalam kardus tertutupi karton hitam. Masukkan kardus yang telah dilapisi karton ke dalam kardus besar. Masukkan kertas bekas ke dalam celah antara kardus kecil dan kardus besar. Hal tersebut berfungsi untuk menahan panas. Lakukan sampai seluruh celah penuh dengan kertas bekas. Lapisi seluruh kardus yang telah dipotong menggunakan glue aluminium foil. Letakkan kardus yang telah dilapisi aluminium foil pada keempat sisi celah antara kardus besar dan kardus kecil. Hasil percobaan kami sudah berhasil. Kesimpulan: hasil dari kelompok kami sangat baik karena kelompok kami bekerja sama dengan baik. Biasanya terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 1 silakan. Ini mati. Kelompok pagi. Siang. Pagi. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Nama kegiatan membuat kompor alternatif tenaga surya. Tujuan membuat atau mengetahui cara membuat kompor alternatif tenaga surya atau untuk membuat alat alternatif. Alat yang berbahan 2 kardus dengan ukuran yang berbeda, 2 gunting, isolasi, karton, aluminium foil, kertas dan kertas bekas. Langkah kerja: menyiapkan bahan-bahan, memotong kardus yang sudah siap, memotong karton juga sesuai ukuran, dan juga mulai menantinya satu persatu. Hasil percobaan kelompok saya adalah bagus dan benar, yaitu kelompok alternatif tenaga surya. Kesimpulan: hasil dari kelompok kami selesai dengan cepat dan hasilnya juga bagus dan benar. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Penampilan terakhir kelompok 3 silakan. Suaranya tolong yang lebih nyaring ya Mas ya. Dari belakang tidak terdengar tadi. Pagi. Kali ini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Laporan kegiatan. Nama kegiatan membuat kompor menggunakan energi surya. Tujuan untuk membuat alat alternatif memasak, mengerjakan pengganti kertas, isolasi, kertas, aluminium foil, kertas bekas. Langkah kerja: lapisi kardus kecil menggunakan karton hitam. Lakukan sampai seluruh bagian dalam kardus tertutup karton hitam. Masukkan kardus yang dilapisi karton ke dalam kardus besar. Masukkan kertas bekas dalam celah antara kardus kecil dan kardus besar. Hal tersebut berfungsi untuk menahan panas. Lakukan sampai seluruh celah kardus dengan isi seluruh kardus yang telah dipotong menggunakan aluminium foil.
pindah di depan ya, kurang etis juga kalau di sini. Yang sebelah sini tidak melihat. Sekarang ibu minta kelompok 1 silahkan beri tanggapan untuk kelompok 3. Ya, silahkan di sini. Suaranya nyari ya mas, laki gitu. Saat mempresentasikan cukup baik dan kompor tenaga surya yang dibuat sudah baik dan rapi. Ya, beri tepuk tangan untuk Mas Rehan. Ya, silakan kelompok 3 memberi tanggapan kepada kelompok 1. Suaranya nyari ya mas, Abidin. Oh, orangnya di mana? Presentasikan kelompok 1 sudah cukup baik sekali dan kompor tenaga surya kelompok 1 sudah cukup rapi. Ya, beri tepuk tangan untuk Abidin. Pagi, siang, malam. Nah, bagus. Masih ada sedikit nih tadi. Silakan kelompok 4 beri tanggapan untuk kelompok. Berapa? Ya. Ada kelompok 2. Komentar saya Suaranya jangan sedih. komentar saya untuk kelompok 2 sudah cukup baik dan kelompok tersebut sudah rapi dan beres. Ya, beri tepuk tangan untuk Mas Diki. Terakhir, kelompok 2 memberi tanggapan untuk kelompok 4. Suaranya yang lantang ya Mas Eka, seperti pas baca puisi kemarin ya. Di sebelah sini yuk, di belakangnya ibu gimana? Nah, Penampilannya sudah cukup baik dan bagus. Hasil kompor tenaga suryanya sudah cukup bagus dan baik. Sekian dan terima kasih. beri tepuk tangan untuk Eka. Ayo saya transisi dahulu ya. Luar biasa. Ya, itu tadi adalah apa? Hasil percobaan yang telah kita lakukan. Kompor tenaga suryanya tolong ditaruh di atas meja. Nah, selanjutnya adalah seperti biasa, setelah melakukan kegiatan kita mengerjakan apa? Soal evaluasi. LKPD-nya udah selesai, Mbak. Kita mengerjakan soal evaluasi. 5 menit cukup ya? Ya. Kita ya soal evaluasinya. Soalnya sembunyi. Bentar. Ketua kelompok silakan ke depan untuk mengambil sabar lagi. Nomor 4, tidak ada 5. Ya, silakan langsung tulis nama dan dijawab. Bagaimana? Cepat ya, Mas Rehan ya. Sudah, oke, bagus ya. Silakan lanjutkan nomor selanjutnya ya, nomor 2, 3, 4. Berapa soal itu? 4 ya? Iya. Soal ya? Ya, soal. Nah, untuk yang nomor 3 tadi sesuai yang kalian buat. Kertas kartonnya apa warnanya apa. Terus di pembelajaran sebelumnya pernah ibu singgung juga ya, mengapa menggunakan warna tersebut. Ya. Ya, Mas Adil udah nomor berapa? Ya, lanjutkan. Kelompok 1, Adil sudah nomor berapa, Adil? Oke, ya baik. Kelompok 2, Andi udah sampai nomor berapa? Sedikit lagi ya, selesai. Mas Reza sudah nomor berapa? Oh, cepat sekali ya, bagus. Silakan lanjutkan. Nanti kalau sudah selesai, kumpulkan ke ketua kelompoknya.
dulu ya. Nanti mainannya setelah pulang. Ya. Ibu mau bertanya kepada kalian. Dari kegiatan hari ini, apa sih yang sudah dipahami, apa yang belum dipahami, dan juga bagaimana perasaan kalian selama menjalani kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk yang pertama, apa yang telah kalian pahami pada saat melakukan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Siapa? Ayo. Yang sudah dipahami? Ya, silakan ya Kak. Cara membuat kompor. Kompor apa? Kompor apa ya? Tenaga? Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk mereka. Yang kedua, apa yang belum atau apa yang kurang kalian pahami ketika melakukan kegiatan pada pagi hari ini? Silakan ya, silakan Alvin. Saya kurang memahami dalam kesimpulan. Oh, dalam membuat kesimpulan. Oh, tidak apa-apa. Memang sedikit sulit ya, tapi nanti setelah kita terbiasa, kita akan bisa. Kita bisa karena terbiasa. Yang terakhir, bagaimana ya perasaan kalian selama selama kegiatan kita pada awal sampai akhir ini? Siapa? Bagaimana perasaan kalian? Senang? Senang kenapa? Karena sudah bisa membuat apa? Nah, karena ini cuacanya agak mendung ya, maka belum bisa kita gunakan. Nah, apa itu? Kompor tenaga surya ini bisa kita gunakan ketika panasnya itu sedang membara. Panas full gitu bahasanya, full gitu. Kalau panasnya seperti sekarang ini masih belum bisa kita gunakan. Bisa, cuma perlu waktu yang sangat lama. Nah, itu tadi bagaimana perasaan kalian, apa yang sudah dipahami dan apa yang belum dipahami. Sekarang ibu mau bertanya. Terakhir, apa saja kegiatan yang sudah kita lakukan pada pembelajaran kali ini? Ya, silakan Rani. Menentukan kesimpulan dari teks eksplanasi, Terus, mencari tahu manfaat matahari bagi manusia, hewan dan tumbuhan, betul. dan cara membuat kompor tenaga surya. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Rani. Nah, tepuk tangannya kurang meriah. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, saya sampai dulu ya. Nah, itu tadi kesimpulan kita pada kegiatan hari ini adalah yang pertama, kita menemukan kesimpulan dari teks eksplanasi. Yang kedua, kita mencari tahu manfaat matahari untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan yang terakhir, kita tahu bagaimana cara membuat kompor tenaga surya sederhana. Ini nanti bisa kita gunakan, ini nanti ditinggal dulu di sekolah. Kalau dibawa pulang takutnya kalau dibuat mainan. Jadi besok pada saat panas bisa kita praktekkan lagi. Bisa tidak ya untuk memasak? Nah, besok apa ya? Sebentar, lihat buku dulu. Ibu lihat di buku dulu. Besok materi kita apa ya? Besok materi kita berarti kalau hari ini PB3, besok PB berapa? 4. Berarti besok PB 4. Tema 3 ya tetap ya. Sebentar, kalian dulu. Mana ya ini?
Kedua siapa? Rani. Mami. Vino. Vino. Gimana? Silakan Vino. Silakan. Yes. Ibu Aini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.